Selamat datang di presentasi kami, presentasi dari kelompok 6. Yang pertama atas nama Delpia, Kasena, dan yang terakhir Panzer Marope. Baik, pada topik pembahasan kita kali ini adalah bentuk lahan asal proses denotasional. Untuk itu yang pertama atau A, definisi bentuk lahan dan menurut para ahli. B, definisi bentuk lahan asal proses denotasional. C, proses-proses yang terjadi pada bentuk lahan asal proses denotasional. D, jenis-jenis satuan bentuk lahan asal proses denotasional. A, definisi bentuk lahan dan menurut para ahli. Bentuk lahan adalah setiap unsur bentang lahan dicirikan oleh ekspresi permukaan yang jelas, struktur internal atau kedua-duanya, dan menjadi pembeda yang mencolok fisiografi suatu daerah. Denotasi berasal dari kata dasar nude, yang berarti telanjang, sehingga denotasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan asal denotasional didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan erosi, gerak massa batuan, mass wetting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau degradasi. Proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Denotasi meliputi dua proses utama, yaitu pelapukan dan perpindahan material dari bagian lereng atas ke lereng bawah oleh proses erosi dan gerak massa batuan. Definisi menurut para ahli. Bentuk lahan menurut ahli adalah bentuk lahan setiap unsur bentang lahan yang dicirikan oleh ekspresi permukaan yang jelas, struktur internal atau kedua-duanya, dan menjadi pembeda yang mencolok fisiografi suatu daerah. Hayward dan Spock, 1940. Bentuk lahan asal proses denotasional. Bentuk lahan denotasional merupakan material permukaan bumi yang terlepas dan terangkut oleh berbagai tenaga geomorfologi. Persatuan luas dalam waktu tertentu. Proses tersebut dapat berupa erosi dan gerak massa batuan. Yang berikut B, definisi bentuk lahan asal proses denotasional. Bentuk lahan asal proses denotasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan erosi, gerak massa batuan, mass wetting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau. Ini adalah gambar dari hasil proses tersebut. Yang berikut proses-proses bentuk yang terjadi pada bentuk lahan asal proses denotasional. Yang pertama, jenis-jenis pelapukan. Satu, pelapukan organik merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup, contoh tumbuhnya lumut. Dua, pelapukan fisika merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Tiga, pelapukan kimia merupakan pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Yang berikut nomor 2, generasi massa batuan. Generasi massa batuan, gerakan massa tanah atau batuan merupakan proses penggerakan material penyusun lereng meluncur atau jatuh ke arah kaki lereng karena kontrol gravitasi bumi. Dressler dan Gödel, 2004. Dalam pengertian di atas, material penyusun lereng adalah tanah atau batuan pembentuk suatu lereng. Yang ketiga, erosi. Bersahabat dengan erosi. Erosi disebut juga pengikisan, adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan akibat transportasi oleh angin, tanah, dan material dan di bawah pengaruh gravitasi atau olehnya. Ini adalah akibat dari hasil erosi. Yang keempat, sedimentasi atau pengendapan.
bersahabat selama sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi. Di tempat tertentu, bahan yang terdapat tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya kondisi, misalnya material yang terbawa angin, terbawa aliran air, atau terbawa Getzler. Ini adalah gambar dari hasil pengendapan. Yang berikut C. Proses-proses bentuk yang terjadi pada bentuk lahan asal proses denudasional. A. Pegunungan denudasional. Bentuk lahan denudasional penelanjangan tidak terlepas dari proses pelapukan erosi dan gerak pencapakan massa batuan, serta pengendapan. Menurut Suharsono 1988 dalam Pramono dan Asari 2013 menyebutkan akibat adanya gaya gravitasi yang bekerja terhadap fragmen batuan tersebut menuruni lereng, kemudian diendapkan pada tempat yang lebih rendah, sedangkan daerah yang ditinggalkan akan membentuk suatu fenomena dengan topografi yang berelief kasar akibat terbentuknya lembah-lembah yang dalam. Material yang diendapkan oleh proses gravitasi tersebut koloidal dan cenderung memiliki sifat heterogen. Pegunungan denudasional karakteristik umum unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam. Perbedaan tinggi antara tempat rendah dan tertinggi, relief lebih besar 500 meter, mempunyai lembah yang dalam, berdinding terjal, terbentuk V karena proses yang dominan adalah proses pendalaman lembah, volley damping. Ini adalah gambar dari proses tersebut. B. Ciri-ciri dari bentuk lahan yang asterselara denudasional, yaitu tidak ada gejala struktural batuan masif, depth strike tertutup. Pertama, 3. Dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. 4. Relief lokal pada aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. 5. Geologi menjadi dasar perbeda kedua. Merinci satuan bentuk lahan. Liotologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan tipe proses. Mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 sampai 55%. Perbedaan tinggi relief lokal antara 50 sampai 500 meter. Teknisi sedang hingga kecil. Tergantung pada kondisi litologi iklim. Vegetasi penutup baik alami maupun lalaguna lahan. Salah satu contoh adalah Pulau Berhala, hampir 72,54%. Pulau tersebut merupakan perbukitan dengan luas 38,19 ha. Perbukitan yang berada di pulau tersebut adalah perbukitan denudasional terkikis sedang yang disebabkan oleh gelombang air laut serta erosi sehingga terbentuk lereng-lereng yang sangat curam. Ini adalah gambar yang disebut dalam penjelasan tadi. C. Perbukitan sisa terpisah. Apabila bagian depan dinding pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Bukit sisa terpisah atau sisebreng tersebut berbatu tanpa penutup lahan, barerok, dan banyak singkapan batuan eutrop. Kenampakan ini dapat terjadi pada penggunaan perbukitan terpisah maupun pada sekelompok pegunungan atau perbukitan, dan mempunyai bentuk membulat. Apabila bentuknya relatif memanjang dengan dinding curam tersebut
menandok. Ini adalah gambar dari penjelasan tersebut. D. Kerucut talus. Kerucut talus atau kipas klovial mempunyai topografi berbentuk kerucut kipas dengan lereng curam 350 secara individu. Fragmen batuan bervariasi dari ukuran pasir hingga blok, tergantung pada besarnya slive dan batuan yang hancur. Fragmen berukuran kecil terendapkan pada bagian atas kerucut, sedangkan fragmen yang kasar meluncur ke bawah dan terendapkan di bagian bawah kerucut talus. Ini adalah gambar dari penjelasan tersebut. Yang berikut lereng kaki. Lereng kaki flow slope mempunyai daerah memanjang dan relief sempit, terletak di suatu pegunungan perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Lereng kaki terjadi pada kaki pegunungan dan lembah atau dasar cekungan basin. Permukaan lereng kaki langsung berada pada batuan induk bedrock. Di permukaan lereng kaki terdapat fragmen batuan hasil pelapukan daerah di atasnya yang diangkut oleh tenaga air ke daerah yang lebih rendah. Ini adalah gambar dari penjelasan tersebut. Baik, presentasi kami sampai di sini. Kesimpulannya ialah bisa proses denudation merupakan proses yang cenderung mengubah bentuk permukaan bumi yang disebut dengan proses penelanjangan. Proses yang utama adalah degradasi, berubah pelapukan yang memproduksi regolit dan saprolit, serta proses erosi, pengangkutan, gerakan massa. Sekian presentasi kami dan kami mengucapkan terima kasih.